Kalau kita mencintai ulama, kita tuh harus menziarahi. Kunci wasilah kecintaan kita kepada ulama. Dan saya sering melakukan di mana ada tempat-tempat makom-makom para ulama, saya kegiatan, saya berdoa sama Allah, saya ingin seperti ulama itu ingin husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Balad Sufi dimanapun Anda berada, kami menyapa kembali yang ada di Indonesia, di Singapura, Malaysia, dan juga ada beberapa orang di Inggris. Kita bertemu lagi dalam kedai kopi Kang Din As-Sufi dengan tema kisah inspiratif. Untuk kali ini saya ditemani dengan seorang narasumber yang luar biasa pengabdiannya melewati perjalanan hidup. Beliau dalam tanda kutip besar di jalan dengan khidmatnya beliau kepada alim ulama, akhirnya ada keberkahan luar biasa jadi seorang pengabdi di agamanya gitu. Ya, kita kenalkan Ustadz Ahmad Mauzud Fatah atau biasanya orang-orang di sini menyebutnya Bah Atet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sosok yang luar biasa, dalam postur juga berbeda, beda dengan saya gitu. Jadi gini, Abah aja ya. Siap. Abah. Melihat fenomena sekarang nih, Bah. Zaman informasi, zaman digital, seolah-olah kesolehan itu bisa diraih secara instan. Ya cukup posting, setelan ya apa? Agamis, posting di medsos kata-kata mutiara, ya udah stempel soleh itu. Betul. Kita tidak melihat kan track record, latar belakangnya, pola belajar, hikmatnya dan lain-lainnya. Ini untuk kasus ini nih, saya survei dulu nih satu sosok ini yang dulunya, tapi maaf, dulunya sebelum berubah haluan dan tanda kutip berubah haluan ini pernah beberapa tahun hidup dalam tanda kutip di jalan gitu. Jadi ceritanya bagaimana ini? Kebetulan saya dilahirkan di wilayah Kecamatan Cicalengka dengan background seorang orang tua pedagang asal dari Garut. Lahir saya di Cicalengka. Kalau bulan hijriahnya saya lahir hari Senin pas bulan Maulid. Background ke belakang karena dulu saya pendidikan dari SD di Cicalengka SD 5. Kalau semua tahu orang Cicalengka pasti tahu SD 5. Belajar ngaji dulu di pesantrennya almarhum al-maghfurah Kiai Haji Mama Pinggirwangi atau Mama Moh lagi kecil tapi sama anaknya. SMP saya di SMP negeri, dari situ SMA, di situ pergolakan jiwa muda. Jadi jiwa muda tahun 91 di situ saya mengenal hidup di jalan. Oh jadi dari sekolah mulai? Dari sekolah. Kalau tahu dari sekolah, saya pun minta maaf kepada guru-guru yang selama saya waktu bandel saya melawan guru di sekolah. Saya pernah berbuat macam-macam di sekolah. Saya pernah dikeluarkan di sekolah. Oh pernah? Pernah. Tidak naik pun saya pernah. Oh, berantem kasusnya? Kasus berantem segala macam. Nah itulah perjalanan hidup saya. Bandanya dari waktu SMP, saya pernah masuk ke tempat yang tidak mau semua orang pernah masuk ke sana. Saya pernah merasakan yang namanya Hotel Predio. Itu SMP? Lagi itu bukan SMP, setelah SMA, keluar SMA. Tapi alhamdulillah masuknya gara-gara bandal, bukan mencuri, bukan mabuk-mabukan, fighter. Disitulah. Jadi itu hobi emang dari dulu itu kan berkelahi? Bukan, hobi dari dulu di jalanan. Sesuai dengan berbagai waktu, di situ mungkin Allah memberikan suatu hidayah
Karena dilihat dari latar belakang, ternyata leluhur saya itu bukan orang sembarangan. Bukan di situ doa leluhur, doa orang tua, doa guru-guru. Gen. Gennya, Yang berpengaruh. gen yang berpengaruh. Itulah gen yang berpengaruh. Tapi lama itu kan di jalan. Saya di jalan dari tahun 95, terus lari ke Tangerang, terus lari ke daerah Jakarta, terus ke Bandung, sampai pernah di jalan di terminal 11 tahun. Hampir 11 tahun lebih. Jadi mata pencaharian. Jadi mata pencarian ada. Jadi gaul di lingkungan, mencari sesuatu ilmu yang baru pun di situ. Tapi pulang ke rumah mah biasa, soleh lagi. Ke rumah biasa soleh. Kadang-kadang pulang ke rumah dulu disuruh orang tua sholat, sudah padahal belum. Sudah wudhu dulu ke air, di situ cuma cuci muka, masuk ke kamar, kunci, tidur. Padahal tidak sholat. Tapi pemirsa ini trik, jangan ditiru. Ini khusus pengalaman. Jangan ditiru, pengalaman yang jelek yang ditiru. Itu waktu gejolak anak kawula muda. Tapi pernah ribut massal dulu di jalan. Saya ribut massal, kalau ribut massal, Kayak tawuran seperti itu. kalau tawuran, alhamdulillah zaman dulu tidak ada tawuran. Lo jadi sendiri itu kan? Sedih sendiri. Saya tidak pernah bawa orang, saya solo fighting. Tidak pernah tawuran apa-apa. Kalau misalnya ada keluh kesah, nggak enak sama hati, saya datengin ke rumah orangnya. Langsung datang ke rumahnya. Mau seperti apa, mau damai atau mau diteruskan. Itu saja. Itu ada momen-momen khusus gak, ada kejadian-kejadian yang masih diingat sekarang? Waduh, pernah dalam tanda kutip berkelahi, korbannya sampai Dulu tahun 95 berkelahi dengan seseorang yang sudah almarhum. Sekarang udah almarhum orangnya. Saya sama teman tahun 95 waktu saya kuliah di satu tempat di daerah Bandung. Saya main ke Cicalengka, disitulah terjadi peristiwa yang tidak bisa dilupakan. Berantem sampai orang tersebut kalau telat 1 jam atau 5 jam dibawa ke rumah sakit, kayaknya meninggal. Cuma Allah mungkin lebih masih sayang sama saya, tidak menjadikan saya sebagai seorang pembunuh. Nah, disitulah kejadian yang tidak bisa dilupakan. Satu. Kedua, kejadian waktu saya di Tangerang pun seperti itu. Tapi di Tangerang? Saya di Tangerang pernah. Di jalan lagi? Di jalan lagi. Saya sedang lewat, banyak seorang pemuda bergerombol mengejek-ejek. Saya pulang ke kontrakan, saya bawa samurai, saya kejar orang tersebut, lari semua. Untung tidak ada yang kena juga. Allah masih memberikan sesuatu kesayang sama saya. Itu tahun 96. Itu motifnya dulu apa? Motifnya mungkin karena jiwa muda, tidak mau terusik, dan namanya jiwa muda kadang pikirannya kan pendek, tidak pikiran jangka panjang. Itulah latar belakang background, cuma jangan ditiru. Sesuatu trik yang tadi mengaku sholat, cuma wudhu dan masuk ke kamar dikunci, itu jangan. Itu perbuatan yang sangat besar dosanya. Jadi mulai SMP sudah larut dalam pergaulan, SMA. Kuliah berhenti. Kuliah pun sama. Oh masih kuliah pun sama masih. Ya kalau bahasa Urdunya itu masih edan gitu. Masih edan. Dulu waktu kuliah pertama saya sholat sering rajin. Lama-lama saya disolatkan oleh orang yang mau sholat karena tidur di musola pas di tempat imam untuk sholat. Itu dulu pernah. Itu masih kuliah. Masih kuliah. Itulah sesuatu perjalanan yang memang dijadikan sebagai kaca sebagai masa depan, latar belakang kita sebagai kaca, kita bercermin bahwa masa lalu itu seperti ini dan jangan sampai diinjak lagi. Itu kan waktu yang lama, belasan tahun hidup di jalan. Ya mau tidak mau, diakui tidak akui pasti ada penghasilan kan? Ada penghasilan itu hal yang merubah. Kejadian apa yang merubah? Langsung berpikir, wah ini waktunya berhenti nih. Satu, Allah memberikan suatu hidayah karena mungkin dulu saya pernah belajar ngaji, belajar pesantren juga saya pernah, cuma tidak tamat. Di suatu kiai, beberapa kiai saya belajar dari SD, SMP. Alhamdulillah SMP, SD itu baca Quran itu udah lancar. SMP, terus
kembali lagi ke keadaan seperti ini karena salah satu di dalam hati ingin meninggal husnul khotimah. Karena bagaimanapun seorang manusia yang hidupnya selalu menyakiti orang, pasti meninggalnya akan disakiti orang. Tapi kalau misalnya kita ingin husnul khotimah, akhirnya berubah haluan dari perjalanan yang memang sangat perjalanan kurang baik, satunya karena mencintai ulama, ingin dekat dengan ulama, ingin hidmah kepada ulama, bagaimana bisa duduk bersama dengan ulama. Di dalam pikiran saya itu terus terngiang. Itu tahun berapa mulai terpikirkan? Terpikirkan itu dari tahun 2000-an lah, 2000 ke sini. Tapi sudah berhenti di jalan? Belum. Oh masih? Masih cuma agak di-nol, agak dikurangi, Oh. agak dikurangi di situ. Tapi aktivitas jalan masih kan? Masih Oh, berarti masih jalan. Nah, dari situ tapi berhenti. Sesuatu hal yang memang dilarang oleh agama seperti minum khamar, di situ saya berhenti. Tapi pergaulan masih? Pergaulan masih. Tapi di dalam pergaulan pun mencari ilmunya. Bagaimana ilmu cara di jalan, nanti kalau di jalan dakwah seperti apa. Karena saya mengalami kehidupan di terminal, di jalan, saya mengalami. Iya kan, itu belasan tahun sudah mengakar kan? Sudah mengakar. Mendarah daging. Pada tahun 98 saya udah pesantren dulu. Pesantren dulu? Saya pesantren tahun 98, 97. Terus 98 saya ke Jawa Timur, pulang dari sana 2000 di jalan lagi. Cuma berhenti yang namanya dengan narkoba itu berhenti. Ribut masih? Kalau ribut, kalau ada yang ngajak ya. Tahun 2002 segitulah. Nah, istiqomahnya mungkin dari tahun setelah mempunyai anak laki-laki agak gede, di situ saya istiqomah. Terus Mulai berpikir tentang istiqomah. Tapi waktu di jalan juga terpikir perubahan, melihat sosok orang. Kalau melihat seperti orang seperti ini setiap hari mabuk-mabukan, mendengar azan, mereka tidak seperti mendengar sesuatu yang sangat indah di dalam hatinya, di dalam pikirannya, biasa-biasa saja. Disitulah. Ini yang saya telusuri seperti ini, Pak. Saya lihat kan tuh setiap seorang yang jadi narasumber, saya lihat dulu latar belakang. Tadinya kan tidak tahu kan, lihat foto kan luar biasa nih Abah ini dengan ulama-ulama yang ya nasional. Lihat foto dengan luar biasa waliullah, Habib Lutfi bin Yahya dan tokoh-tokoh yang lainnya. Pas lihat masa lalu, wah ini luar biasa ini. Jadi ya mungkin kejadian Umar bin Khattab terus berlanjut. Jadi akhirnya yang kita petik dari inspirasi konten ini, mungkin jangan putus asa ya. Jangan putus asa, harus ada dalam tujuan dalam hati, kita harus berubah. Kalau tidak ada di dalam hati niatan untuk berubah, orang tidak akan berubah. Tapi godaan ada dulu waktu berhenti ada. Yang ngajak lagi ke jalan ada. Ada godaan, cuma alhamdulillah setelah saya tidak pernah yang namanya minum, tidak pernah yang namanya ya ribut-ribut. Akhirnya orang pun tadinya mau ngajak merasa malu sendiri. Malu atau takut? Nggak tahu lah. Malu karena sesuatu yang akhirnya yang batil ditinggalkan perlahan-lahan. Orang pun nanti melihat. Dan saya tidak pernah kepada teman berbicara langsung harus berhenti, mabok, berhenti apa, tapi secara pelan-pelan. Karena merasakan sendiri kalau sedang suka seperti itu langsung suruh berhenti, nanti ada timbul dalam hati itu kurang bagus kepada orang yang memberikan saran. Tapi kalau secara pelan-pelan, pertama secara akhlak dulu, udah berhenti minum, akhirnya tidak mau untuk mengajaknya. Kedua, orang yang minum pun kalau ada saya lewat akhirnya malu sendiri. Seperti itulah. Iya, pasti. Itu kan Wali Songo seperti itu. Lihat postur seperti itu. Ya, kemungkinan bisa malu, bisa takut ini kan. Ini momennya kan pasti ada kejadian tertentu ya yang membuat seorang berpikir terus berubah. Pasnya tahun berapa itu? Sampai ada itikad untuk berubah itu pas anak saya mempunyai anak perempuan itu tahun 2004 lah.
2004, Dari sana 2005 total? dari situ saya total. Istiqomah. Saya istiqomah. Saya ingat pesan-pesan guru-guru saya ingat pesan yang utama itu orang tua saya. Saya ingat pesan orang tua. Kalau kata orang tua harus malu dengan satu, kita harus malu sama Allah Subhanahu wa taala, udah jelas harus takut, harus malu oleh Rasul, udah jelas, dan kita harus malu bahwa kita itu bukan keluaran dari rahim seorang yang memang tadi itu gennya bukan gen orang sembarangan. Di situ saya berpikir. Saya berpikir. Jadi proses itu tahun 2004 itu proses pertama deklarasi bahwa saya harus istiqomah. Iya. Itu proses pencarian jati diri dimulai. Mulai sampai saya tahun segitu saya membuka majelis. Jadi ini Ya, ini majelis Al-Maghfirah itu dulu dari rumah, akhirnya bangun sedikit sampai alhamdulillah saya istiqomah. Itu berkat istiqomah. Berkat istiqomah, berkat betul-betul ingin merubah hidup di sini dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan antara saya seorang makhluk dengan Allah sebagai seorang khalik, saya harus malu. Gitu. Oh, jadi pas begitu mulai istiqomah langsung dirubah. Rumahnya jadi majelis. Jadi majelis. Meskipun sedikit, rumahnya belum seperti ini, sedikit dirubah. Akhirnya disitulah, situ Allah memberikan hidayah, memberikan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan materi, yang tidak bisa ditukarkan dengan jabatan. Jadi informasinya untuk pemirsa semua, ini pendidikan orang tua sangat penting. Betul. Termasuk Abah ini mulai mendidik anaknya yang perempuan, proses hafid. Ini yang luar biasa ini. Harus Luar biasa. Dan saya bertekad, berkeinginan anak saya semua harus belajar. Pertama, belajar agama. Kedua, belajar dari agama. Dan harus anak saya semua bagaimana caranya masuk ke pesantren. Itu karena untuk pembekalan diri buat mereka semua. Zaman sekarang, jangan sampai tadi kata Kang Bayu, dipoto, ayo kita tahajud yuk. Nah, itu saya sudah dulu, tapi tidak mulai medsos. Saya sholat dulu masuk ke kamar, padahal tidur. Zaman sekarang kan banyak. Ya kan sekarang kayak gitu ada telepon, bentar lagi ruku, kan biasa kayak gitu. Iya, masa ruku berbicara. Nah, itulah. Oh, jadi pola sekarang terapan ke anak-anak berubah sekarang. Berubah. Itu. Masuk yang perempuan ya, yang nomor 2 itu. Nomor 2 harus tahfidz Quran. Proses sekarang sudah sekarang itu udah kemarin baru berjalan 5 juz. 5 juz. Ini tuh pemirsa. Jadi poin ini pertengahan ini kita ambil poinnya, jangan putus asa kan. Jangan putus asa. Untuk mencari ilmu jangan putus asa. Sebab luar biasa kan Allah. Iya. Maha pemaaf, marah. Bisa merubah seseorang sepersekian detik ya. Betul. Gitu. Tapi itu mental kan dipertaruhkan. Ya jelas. Bahkan banyak teman-teman saya waktu SMA nggak nyangka saya seperti ini. Ya pasti aneh. Ini betul atau salah banyak. Karena mungkin dulu saya bandelnya luar biasa. Tapi namanya Allah yang maha pemilik, Allah yang menciptakan semua makhluknya, Allah yang menggerakkan hatinya makhluk. Kalau udah digerakkan makhluk, digerakkan oleh pemiliknya tidak bisa apa-apa. Cuma saya alhamdulillah bersyukur digerakkannya ke arah yang lebih baik. Itu yang luar biasa, itu mental. Pasti kan pro kontra kan. Ada yang ya apresiasi luar biasa, mungkin ada yang mencibir. Itu mental luar biasa. Gimana itu melatih mental gitu? Cuek. Satu cuek, kedua jangan terlalu didengarkan. Tapi tetap aja Kang Bayu kalau misalnya terlalu menusuk, kadang-kadang ini ya kadang-kadang ada darah muda seperti dulu lagi. Ada. Tapi bisa diredam. Dan berkahnya saya istiqomah di jalan Allah, istiqomah saya dekat sama para ulama. Allah itu menggampangkan rezeki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil saya ke tempat yang diinginkan oleh semua umat Islam, ke tanah suci. Saya setiap tahun hampir sekarang itu mau 3 tahun berturut-turut bisa berangkat ke sana. Yang dulu berziarah waktu di jalan tidak pernah terpikirkan. Ternyata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu luar biasa. Saya pingin ya Allah
pergi ke tanah suci melaksanakan umrah, di situ ada jalan. Ada jalan. Gratis lagi. Tidak bayar pemirsa. ada yang secara tidak langsung itu ada jalan. Dulu waktu berhenti di jalan secara otomatis kan, ya tadi diakui tidak akui pasti ada penghasilan. Langsung bekerja. Penghasilannya kan kalau namanya di jalan ada uang subhat, ada uang yang halal pun ada, banyak yang Terus halal. untuk sehari-hari pas begitu berhenti, apakah bekerja atau gimana? Saya dagang, kadang saya dagang jasa. Jasa pengawalan. Saya pun pernah Bodyguard. jadi bodyguard, saya pernah. Bodyguard pejabat, bodyguard artis, bodyguard. Saya pernah ngalami. Kalau dari jasa itu alhamdulillah itu yang halal ya. Itu bukan uang subhat karena saya menjual tenaga untuk menjaga seseorang. Itu saya pernah ngalami. Tapi itu sudah hijrah. Udah istiqomah kan Udah itu. istiqomah. Oke, kembali lagi ke poin yang itu. Pas 2004 mulai berhenti, total istiqomah, itu mulai pencarian jati diri. Pencarian jati diri. Kemana saja itu berkelananya ke para ulama mana saja? Saya berkelana pertama alhamdulillah silaturahmi ke kiai-kiai yang ada di daerah, yang ada di Cicalengka, ada di Cikanjung. Terus ke kiai-kiai yang ada di Kalau lihat informasi kan sampai keluar kota. ke Banten saya silaturahim, terus saya sampai alhamdulillah bisa bertemu dengan guru mulia, seorang sesepuh Indonesia, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Saya sampai pengen ketemu dengan beliau. Sebelum ketemu sama beliau, saya mimpi berkali-kali mau ketemu susah. Tapi mimpi dulu. Mimpi dulu. Itulah berkatnya istiqomah dan mencintai seorang ulama yang memang ulama luar biasa. Ya waliullah. Ya iya. Jadi kuncinya yang pertama istiqomah, terus silaturahmi tidak putus. Silaturahmi tidak putus, dalam hati harus mencintai, harus ada cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, ya kita tidak akan bisa ketemu ulama. Contoh, saya pengen mencintai seseorang, istri saya. Kalau saya tidak cinta, saya tidak akan mencari. Ya, itulah yang namanya cinta, itu luar biasa. Jadi dari 2004 itu ada agenda khusus mungkin silaturahmi dengan para alim ulama. Para alim ulama, minta berkahnya, minta doanya. Jadi sangat dirasakan kan pengaruhnya Sangat dirasakan. dari silaturahmi itu? Sangat luar biasa. Berkahnya Luar biasa, lebih dari materi. Lebih dari materi. Karena itu sudah dijanjikan oleh Rasul bagaimana berkahnya silaturahmi. Jadi kita memposisikan diri itu sebagai tikar mereka, Sebagai tikar, sebagai sandal, sebagai benteng, dan sebagai senjata, sebagai panah. Gitu. itu masih berjalan sampai sekarang. Masih berjalan alhamdulillah. Kalau ada ulama yang luar biasa itu harus kita jaga, kita kawal, karena ulama itu sesuatu yang istimewa, seperti bukan berlian, itu harus kita jaga, kita rawat. Ya untuk posisi sekarang kan bukan menyalahkan media informasinya kan. Tadi diawali dibahas kan zaman instan. Tuh. Kalau melihat proses seperti ini kan saya juga belum tentu siap. Kalau prosesnya belasan tahun, ada pro dan kontra, mental pertaruhan, materi keluar kan jelas. Betul. Gitu. Ini luar biasa. Jadi sekarang kan nggak instan. Iya. Penampilan, foto, buat kata-kata mutiara, Jadi. posting, beres jadi. Beres. Udah, stempel soleh udah jadi kan gitu. Betul. Kalau proses kayak gitu susah. Dan satu lagi, pada pemirsa Balad Sufi, kalau kita mencintai ulama, kita pun harus menziarahi makamnya para ulama. Itu benar. Itu kunci. Kunci wasilah kecintaan kita kepada ulama. Dan saya sering melakukan, di mana ada tempat-tempat makom-makom para ulama, saya kejar, saya berdoa sama Allah. Saya meninggal ingin seperti ulama itu, ingin husnul khotimah. Kalau jadi ulama terlalu jauh, tapi ingin husnul khotimah karena yakin setiap ulama meninggalnya husnul khotimah karena kekasih Allah. Nah, itu satu lagi, jangan sampai ditinggalkan. Poinnya itu pemirsa. Jadi ya mungkin
berbeda paham itu tidak masalah. Yang paling penting kita menjaga hati masing-masing. Menjaga kan? hati. Kita tahu kan di media, wah bid'ah, Oh. khurafat. Itu tadi ini nanti kita kutip rekamannya kan. Abah ini ziarah berdoa keinginan satu seperti beliau. Ya iya. Kan gitu. Itu kan yang intinya daripada ziarah, hakikat ziarah. Kalau jadi ulama saya terlalu jauh. Cuma saya berziarah ke makam-makam para ulama yang menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Saya ingin pada Allah Ta'ala meninggal dalam keadaan husnul khotimah seperti mereka. Tidak meminta kepada kuburan. Tapi saya meminta kepada Allah dengan wasilahnya saya berdoa untuk sebagai apa? Melihat makam itu bahwa saya bertafakur saya pun akan meninggal. Nah itulah. Itu yang harus ada di dalam hati dan dalam pikiran kita semua. Karena beliau itu berjasa menyebarkan Islam sampai kita Islam. Ya seperti ini. Iya. Ya sesuai dengan filosofi ini channel Balad Sufi. Jadi Balad Sufi ini di samping acara-acara podcast seperti ini ada ziarahnya, ada wirlingnya, zikir dan sebagainya. Betul. Ya ini kan yang banyak pertentangannya gitu, tapi kita tidak menghiraukan. Terserah itu. Mereka yang tidak suka publik yang menilai nantinya kan ya. Yang penting ini kan sandarannya jelas, sesuatu tidak usah diperdebatkan. Karena melangkah pun pasti sesuai dengan koridor apa yang telah guru-guru saya ajarkan, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu. Ini yang luar biasa ini semenit sekarang ini Abah ini ada saya survei teman-teman perjuangan Abah. Kan disebutnya dinsos, dinas sosial, pengabdiannya kepada pesantren itu luar biasa kan? Alhamdulillah. Semua yang terikat, semua yang terlink terhubung, memang dibantu semuanya. Mungkin itu salah satu jalan silaturahim, jalan bagaimana saya dicintai oleh para ulama, dicintai oleh para kiai, dicintai oleh para habaib dengan membantu mereka kalau ada sesuatu masalah dengan mereka, masalah di sini tanda kutip lagi membangun. Kalau saya bisa bantu dengan tenaga, saya bantu dengan tenaga. Kalau saya bisa bantu dengan materi, saya bantu dengan materi. Kalau saya tidak bisa bantu dengan materi, saya sebagai jembatan, sebagai sandalnya mereka untuk menyampaikan kepada agnia yang memang agnianya cinta kepada para ulama. Saya sebagai jembatan buat mereka dan alhamdulillah selama ini Allah memberikan jalan yang sangat lebar dan Allah memberikan jalan yang sangat mudah. Untuk informasi, beliau juga kan pernah silaturahmi dengan tokoh Balad Sufi, Syaikhudin Al-Bandungi Al-Hafid. Alhamdulillah saya ketemu beliau. Dokumentasi sih ada. Berkah dari beliau. Alhamdulillah. Saya litabaruk dengan Naksabandia Hakoni. Termasuk beliau juga pengamal Naksabandia luar biasa ini. Saya hanya orang biasa. Jadi ini jadi inspirasi yang luar biasa. Termasuk dimanapun Anda berada yang masih di jalan yang menonton podcast ini, jangan berputus asa. Sepersekian detik Allah bisa merubah. Nanti kita lihat sekelilingnya ini dalam tanda kutip mantan koboi jalanan, tapi sekarang lihat kondisi rumahnya full semua dipakai majelis. Jadi tidur pun di majelis kan? Tidur pun di majelis. Ini yang luar biasa. Oke, mungkin untuk sesi pertama ini sudah setengah jam. Iya. Kita akhiri dulu. Nanti kita sambung lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Kita akan ungkap, beliau juga punya dilebihkan oleh Allah, punya keahlian, dan kita ungkap tip dan triknya supaya Anda dimanapun berada ingin konsultasi dengan beliau, nanti kita cantumkan alamatnya ya. Nanti di waktu kita ngebahas tentang metode ruqyah, insyaallah. Jadi mungkin itu untuk kajian kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini sebanyak-banyaknya. Ini channel jadi media dakwah dan mudah-mudahan lewat channel ini jadi jalan hidayah buat dimanapun Anda berada. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.